bikin kue nastar yang cantik ini. Ini kuenya enak banget, lumer, renyah, jadi kayak ngeprul gitu, pokoknya enak banget. Padahal ini kuenya ekonomis tapi rasa kuenya kayak kue-kue nastar mahal. Aku nanti akan kasih tahu rahasianya apa. Nanti juga aku akan oven menggunakan oven listrik dan sebagian menggunakan oven tangkring. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Bahannya aku pakai 350 gram tepung terigu atau sekitar 35 sendok makan. Aku pakai tepung terigu protein rendah merek Kunci Biru. Lalu 50 gram tepung maizena atau sekitar 6 sendok makan. 1 sendok makan susu bubuk dan 250 gram mentega Royal Crown. Nah, ini yang jadi rahasianya, kuenya jadi enak banget. Padahal ini menteganya mentega ekonomis ya. Nah, mentega Royal Crown ini mirip banget rasa dan aromanya kayak Wisman ya. Kalau Wisman seperempat bisa sampai 70.000, Royal Crown cuman 17 sampai 18.000 aja. Lalu aku pakai 80 gram gula halus atau sekitar 8 sendok makan dan 2 butir kuning telur. Pertama, masukkan mentega ke dalam wadah. Tambahkan gula halusnya disaring dulu biar nggak bergerindil. Sekarang aku mixer menggunakan kecepatan paling rendah, sebentar aja, cukup 1 menit ya. Jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti adonannya akan melebar saat di oven. Setelah 1 menit di mixer, sekarang aku akan masukkan kuning telur. Mixer lagi sebentar aja, cukup beberapa detik hanya agar telurnya tercampur dengan rata. Kalau kalian gak ada mixer, bisa diaduk menggunakan whisker atau spatula hingga menteganya ini lembut. Masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan juga tepung terigu. Tepung terigunya dimasukkan sedikit demi sedikit ya, biar gampang saat kita mengaduknya. Aduk cukup menggunakan spatula hingga tercampur rata. Masukkan lagi tepung terigunya. Lakukan semuanya sampai terigunya habis ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata. Adonannya udah nggak lengket di tangan dan bisa dipulung seperti ini ya. Ini siap buat kita bentuk. Siapkan sendok takar seperti ini sendok takar ukuran 5 ml ya. Ukur satu persatu adonannya biar nanti hasil nastarnya sama. Kalau kalian mau ditimbang satu persatu juga boleh, timbang sekitar 6 atau 7 gram. Tapi menurut aku lebih cepat kalau pakai sendok takar kayak gini. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau adonannya sudah diukur seperti ini, sekarang saatnya untuk kita cetak bulat-bulatkan. Siapkan juga selai nanas yang sudah dibulatkan seperti ini. Ambil satu adonan lalu bulatkan sambil dipadatkan seperti ini ya. Lalu beri isian selai nanas. Ditutup sampai rapat dan dibulatkan sampai rapih ya. Nah, seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, semua udah dicetak dan dibulatkan seperti ini. Sekarang akan aku oven, sebagian menggunakan oven tangkring, sebagian menggunakan oven listrik. Nah, untuk yang pakai oven tangkring ini ovennya udah aku panaskan dulu sebelumnya. Lubang atas ovennya dibuka ya. Masukkan adonannya ke dalam oven. Aku oven kurang lebih selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil.
Kalau udah 20 menit, pindahkan dulu posisi loyangnya, yang bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah, biar matangnya merata. Lalu kita oven lagi selama 15 menit ya, jadi total ovennya itu 35 menit. Kuenya udah matang, aku keluarkan dari oven. Aku biarkan sampai kuenya dingin dulu, baru nanti dioles dengan kuning telur. Nah, untuk bahan kuning telurnya aku siapkan 2 kuning telur. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna kuning telur ya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah kuenya dingin, kita oles dengan kuning telur. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Setelah semua diolesi dengan kuning telur, aku biarkan dulu sampai kuning telurnya agak kering, lalu ditimpa lagi dengan olesan kuning telur yang kedua. Setelah kuning telurnya kering seperti ini, sekarang aku olesi lagi dengan olesan yang kedua ya. Ini aku 2 kali oles biar hasilnya bagus. Kalau misalnya pengen lebih bagus lagi, kalian bisa sampai 3 kali olesan ya. Nah, ini udah aku olesi semua dengan olesan yang kedua. Sekarang aku akan tunggu sampai agak kering, baru nanti kita oven sebentar ya. Sekarang oven lagi kuenya sebentar aja, 7-10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya. Nah, setelah 7 menit aku keluarkan dari oven. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Nah, ini hasil kuenya. Sekarang aku akan simpan di cooling rack biar cepat dingin. Nah, sekarang sebagian akan aku oven menggunakan oven listrik. Aku pakai oven Mito Fantasi. Aku udah panaskan ovennya. Sekarang masukkan loyangnya ke dalam oven. Aku oven suhu 125 derajat Celcius, api bawah aja, kurang lebih selama 20 menit ya. Atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah 20 menit, kita keluarkan loyangnya dari oven. Sama seperti tadi, kita tunggu dulu sampai kuenya dingin, baru kita oles dengan olesan kuning telur. Nah, setelah kuning telur yang pertama dioles, tunggu kering. Udah kering, kita oles lagi dengan olesan yang kedua. Setelah diolesi dengan yang kedua kalinya, tunggu sampai kering dulu, baru nanti kita oven lagi sebentar ya. Aku masukkan loyangnya ke dalam oven. Aku oven dengan suhu yang sama seperti tadi, 125 derajat Celcius. Apinya jadi api atas aja, kurang lebih sekitar 7-10 menit ya. Setelah 7 menit, aku keluarkan dari oven. Hasilnya seperti ini. Semua kuenya udah selesai di oven dan ini kuenya udah dingin. Sekarang kita susun di atas toples. Ini toplesnya ukuran 500 gram ya. Ini jadinya 2 toples dan sisa 4 buah nastar.
Nah ini dia nastar yang cantik dan lumernya udah jadi. Semoga kalian suka sama video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.